Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ambar Andarini. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Apa itu pengertian, jenis, struktur, kebahasaan, dan cara menulisnya? Simak videonya sampai habis ya. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan bentuk atau suasana tertentu. Nah, objek yang bisa dideskripsikan adalah benda, hewan, tumbuhan, atau bisa manusia. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi tidak hanya membaca, tapi pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau bahkan menyentuh objek tersebut. Teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek dan menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Jadi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tujuan dari teks deskripsi yaitu ada dua. Yang pertama, deskripsi sugestif yang bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu untuk pembaca. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Baik, kita masuk ke struktur dari teks deskripsi. Yang namanya struktur itu susunannya harus urut ya, dari bagian awal, pertengahan, hingga akhir paragraf, karena dia merupakan bagian ya atau komponen dalam sebuah paragraf. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah deskripsi umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu pemaparan objek secara rinci dan detail sehingga menimbulkan kesan atau imajinasi pembaca. Jadi pembaca tidak hanya membaca, tapi bisa berimajinasi setelah membaca teks deskripsi. Ya, yang tadi di awal saya sampaikan, seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, dan merasakan objek secara langsung. Berikut adalah contoh dari deskripsi umum. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangun 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Ya, di sini berisi tentang asal-usul Candi Borobudur, lalu bentuknya, kita lanjut ke contoh deskripsi bagian.
Candi Borobudur terdiri dari 3 buah tingkatan. Tingkat pertama atau paling bawah disebut dengan Kamadatu. Pada bagian akhir ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Relief tersebut mengandung suatu kisah tentang karma wibangga atau berbagai macam kisah tentang dosa. Pada tingkat yang kedua yaitu Rupadatu. Pada tingkat ini berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Di tingkat Rupadatu terdapat 1.300 relief, sedangkan pada tingkat kedua ini terdapat beberapa patung Buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung Buddha yaitu 432 patung. Patung itu terletak di dalam suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar Langkan. Pagar Langkan adalah suatu bentuk peralihan dari Rupadatu dan Arupadatu. Tingkat yang paling atas yaitu Arupadatu. Khusus untuk tingkat sama sekali tidak dihiasi relief pada dindingnya. Bentuk dari Arupadatu yaitu lingkaran. Nah, kenapa disebut deskripsi bagian? Karena menjelaskan bagian dari Candi Borobudur secara detail. Di paragraf pertama deskripsi bagian ini ada tingkatan dalam Candi Borobudur. Kemudian paragraf selanjutnya menjelaskan tingkat kedua dan jumlah keseluruhan patung dalam Candi Borobudur. Lalu yang ketiga berisi tentang tingkat paling atas dan ada bentuk dari Arupadatu. Lanjut ke kaidah kebahasan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai dengan topik atau objek yang dideskripsikan. Contoh kata benda itu ada rumah, rumah sakit, mobilku, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain-lain. Di sini kepala lab atau laboratorium adalah frasa benda. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Seperti siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain-lain. Jadi ada sifat dari objek yang digambarkan. Lanjut yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek, seperti siswi itu menggunakan seragam coklat. Nah, kata mengenakan di sini merupakan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Yang kelima, mengandung kata kerja, perasaan, dan pendapat dengan tujuan mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai tentang sebuah subjek. Seperti, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Saya yakin baju itu murah, dan lain-lain. Kata saya pikir merupakan kata kerja perasaan atau pendapat. Lalu contoh katanya tadi, saya yakin juga merupakan perasaan, ya, kata kerja perasaan. Yang terakhir yaitu mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Situ ada keterangan cara, keterangan tempat, keterangan waktu, nah, bisa juga keterangan tujuan sesuai dengan kata yang mencirikan kata keterangan tersebut.
Kita lanjut ke pola pengembangan teks deskripsi. Teks deskripsi ditulis dengan beberapa pola pengembangan, yakni yang pertama pola pengembangan deskriptif spasial. Pola pengembangan paragraf dengan objek yang berupa space atau ruang. Jadi ini memanfaatkan ruang atau tempat untuk menjelaskan objek secara detail, ya, pola deskriptif spasial. Yang kedua, pola pengembangan deskriptif subjektif. Pola pengembangan ini dengan cara menggambarkan objek sesuai penafsiran dengan disertai kesan atau opini dari penulis. Jadi yang diutamakan dalam subjektif adalah pendapat atau penafsiran kesan dari si penulis. Jadi dinamakan subjektif. Yang ketiga, pola pengembangan deskriptif objektif. Nah, pola pengembangan ini menggambarkan secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Jadi, kenyataan objek disampaikan atau ditulis langsung pada pola deskriptif objektif. Baik, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menulis teks deskripsi. Ada 7 langkah, dan harus kalian perhatikan baik-baik supaya teks deskripsi yang kita sajikan benar-benar diminati dan dipahami oleh pembaca. Yang pertama adalah menentukan atau memilih topik objeknya yang menjadi dasar penggambaran. Ya. Di bagian menentukan atau memilih topik, penulis harus fokus pada tema atau topik yang akan digambarkan dalam teks deskripsi. Misalnya, penulis ingin memilih tema pendidikan, maka topik teks deskripsi dapat berupa keindahan sekolah, keindahan ruang kelas, atau kondisi pameran sekolah, dan sebagainya. Ya, jadi tidak keluar dari topiknya, tidak keluar dari objek yang dibahas. Yang kedua, yaitu mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek. Jadi setelah menetapkan topik paragraf, maka penulis dapat memilih ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang harus diilustrasikan. Misalnya, ruang sekolah, kelas, atau lokasi pameran sekolah. Agar lebih maksimal, penulis harus benar-benar mengamati secara langsung objek tersebut, ya, dan mencatat detail demi detail hal, peristiwa, suasana atau benda yang ada di sekitar objek tersebut. Jadi tidak rekayasa atau tidak mengada-ada. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data. Datanya berupa contoh, gambar, angka, grafik, atau statistik sebagai ilustrasi. Di tahapan ini, semua data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dikumpulkan agar lebih rapi dan tak berceceran. Data-data tersebut dapat dipilah-pilah sesuai dengan kategori dan jenisnya. Hal ini tentu saja akan memberi kemudahan bagi penulis untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Langkah yang keempat yaitu menetapkan pola pengembangan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan pola pengembangan dari teks deskripsi ada spasial, subjektif, dan objektif. Jadi kita tentukan dulu kita mau pakai pola yang mana. Baru kita mengumpulkan data tadi. Setelah data-data terkumpul dan terpilah dengan baik, penulis menetapkan pola pengembangan teks deskripsi yang diinginkan, ya. Pembahasan
pembahasannya harus sesuai dengan topiknya, ya. Polanya itu berkaitan dengan topik yang dipilih. Langkah yang kelima, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan dasar dan gagasan penjelas. Seperti kita ketahui, kalau sebuah paragraf itu memiliki gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan penjelas, ya. Jadi di tahapan ini penulis menetapkan ide-ide pokok setiap paragraf yang akan disusun. Selain itu, gagasan-gagasan penjelas pun disiapkan, ya, untuk mendukung gagasan pokok pada ide yang telah ditetapkan. Proses ini menjadi fondasi utama sebelum masuk ke proses penulisan kerangka paragraf. Yang keenam, yaitu menyusun atau mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf yang utuh dan menggunakan kalimat logis dan padu. Di bagian ini penulis akan menghubungkan kalimat demi kalimat yang mengandung gagasan dasar dan penjelas, ya. Jangan lupa menggunakan kata penghubung yang sesuai sehingga kalimat dan paragraf yang tercipta menjadi logis, ya, dan padu. Kenapa harus logis? Agar mudah dipahami oleh pembaca. Pembaca dapat berimajinasi, jadi seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan objeknya. Nah, setelah paragraf tersusun, langkah terakhir yaitu menyunting teks, ya, atau paragraf deskripsi. Langkah terakhir di bagian pengembangan teks atau paragraf deskripsi yaitu penyuntingan atau perbaikan. Kerangka utuh yang telah jadi belum bisa dipastikan aman dari penggunaan kata yang salah, tidak baku, atau kurang lengkap. Oleh karena itu, kegiatan penyuntingan harus dilakukan. Seperti apa menyunting teks atau paragraf, ya? Dengan mengecek pemilihan kata atau diksi, lalu imbuhan, tanda baca, kata penghubung, dan kelengkapan informasinya. Setelah itu, koreksi berupa penambahan atau pengubahan kata boleh dilakukan demi terciptanya hasil karya yang baik atau lebih sempurna, ya, tanpa menghilangkan isi atau ide pokok dari teks tersebut, ya. Biasanya dalam proses ini guru bahasa Indonesia memiliki peran yang penting, ya, untuk membantu kalian dalam mengedit atau memperbaiki teks deskripsi. Jadi, pada langkah terakhir ini, kalian jangan sungkan untuk bertanya kepada guru bahasa Indonesia atau bisa dengan membaca buku, ya, di kamus, lalu panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu ada di menyunting teks. Bagaimana kata-kata yang tepat, huruf kapital, tanda baca, imbuhan, ya. Kata penghubung juga jangan lupa. Baik, itu tadi penjelasan dan penyampaian video pembelajaran tentang teks deskripsi. Ya, ternyata menarik dan cukup mudah kalau kita lakukan dan praktikkan untuk membuat karangan deskripsi. Tidak berbeda dengan teks-teks yang lain, ya, semuanya membutuhkan ide pokok, ya, ide penjelas, ada strukturnya, juga kebahasaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian, ya.
Jangan lupa saksikan atau simak kembali video pembelajaran teks prosedur masih ada, lalu teks laporan hasil observasi, teks cerita fantasi yang ada di YouTube Ibu Ambar. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.